Siap. Ya, bisa dimulai. Salam, ibu-ibu yang kekasih. Salam. Tuhan, pada sore hari ini kita bisa ibadah online kembali. Dengan penuh ucapan syukur, kita datang kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan saat ini, pasti Tuhan senang. Pasti menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan saat ini kita untuk bertemu, Tuhan kasih solusi lain, kita bisa ibadah lewat online. Sungguh luar biasa, ibu-ibu yang kekasih. Ini suatu hal yang indah meskipun kita hanya bertemu lewat online. Di nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau senantiasa mengasihi kami anak-anak-Mu. Penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Bapa, lawat kami anak-anak-Mu yang mengadakan ibadah online saat ini. Biarlah Bapa memberikan yang terbaik. Bapa beri kelancaran sampai akhir nanti Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa memandang wajah-Mu. Kami bisa mengandalkan Engkau, mengandalkan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah harapan kami satu-satunya dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita sembah Dia.
Haleluya Yesus. Kaulah sumber pengharapan kami. Kaulah sumber kekuatan kami. Pertolonganku hanya dari-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Biarlah kita benar-benar merasakan kasih Tuhan makin hari makin luar biasa dalam hidup kita. Karena Dialah sumber pertolongan kita. Hanya kepada Tuhan kita layak di hadapannya. Kita bersyukur buat segala yang Tuhan berikan buat kita. Kita akan naikkan sebuah pujian, pertolongan-Mu begitu ajaib. Di mana Tuhan telah memberikan begitu banyak pertolongan buat kita. Begitu luar biasanya kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Terima kasih Yesus. Kau telah memikat Haleluya Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya, biarlah Engkau terus memegang erat tangan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri ya Bapa.
Kami butuh Engkau senantiasa menggandeng kami. Kami butuh Engkau senantiasa ada di samping kami, Tuhan. Terus pegang erat tangan kami. Terus pegang erat tangan kami, Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu, Yesus. Begitu besar kasih-Mu buat kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Kita katakan bersama-sama, Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Terima kasih ya Bapak. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku tak dapat hidup Di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, lewat setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, biarlah boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami mengiring Engkau Tuhan, menjadi sesuatu yang membuat sukacita di dalam hati dan pikiran kami di saat-saat pandemi ini Tuhan. Karena kami mempunyai harapan di dalam Engkau. Karena kami mempunyai Allah yang senantiasa mencurahkan kasih-Nya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah lewat setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, boleh senantiasa menguatkan iman kami kepada-Mu. Di masa-masa pandemi ini, kami membutuhkan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami sangat berharap Engkau senantiasa menopang hidup kami, memberikan penghiburan kepada setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami lebih kuat, sehingga kami lebih lagi dan lebih lagi di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Terus berikanlah sukacita di dalam hati kami ya Bapa. Terus berikanlah sukacita di dalam pikiran kami, sehingga kami bisa senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sharing firman Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa sendiri yang memberi hikmat, marifat buat kami dan buat hamba-Mu.
sehingga kami boleh menerima setiap sharing firman Tuhan yang dibagikan dengan baik. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kami kembalikan atau serahkan kepada Tante Agnes. Masih di mute suaranya? Shalom. Shalom. Ya, selamat sore Ibu-ibu GBI Mojokerto ya. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Ibu Gembala yang untuk saya boleh berbagi firman di sore hari ini. Saya mau beri judul di dalam sharing firman ini adalah wanita di mata Allah. Bersyukur kita diciptakan sebagai wanita. Wanita-wanita umat kesayangan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita semua adalah ODP. Apa itu ODP? ODP adalah orang dalam pantauan Tuhan. Untuk itu pastikan diri kita supaya positif. Kenapa positif? Ya, positif beriman kepada Kristus. Jadi dalam arti kita harus bertekun pada Tuhan dengan cari wajahnya. Datang terus berdoa. Kemudian kita harus jaga jarak. Dengan apa? Dengan dosa. Kenapa? Supaya kita tuh jangan sampai kita pergaulan kita atau apa dalam keadaan seperti ini kan banyak gosip, banyak baca mungkin hal-hal yang tidak baik, yang tidak membangun kerohanian kita. Itu bisa membuat kita jadi ada dosa. Terus kita harus isolasi diri juga. Dalam saat teduh, ini penting banget setiap orang, kalau pagi hari kita dahuluin Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan di hari itu juga, maka Tuhan tuh berhadirat dan selalu memberi kita sukacita. Itu yang saya dapatkan dari setiap saat teduh itu, memang puji Tuhan, saya dibangunkan setiap jam 3, saya bisa datang di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih, karena saat ini, selama ini, Tuhan sudah banyak berbuat kebaikan demi kebaikan, sekalipun saya kehilangan. Tapi itu memang waktu kebaikan yang Tuhan berikan itu adalah saya diberi kekuatan, kemampuan dalam kesendirian, Tuhan berikan saya kemampuan itu. Sekalipun tidak ada lagi pasangan saya, tapi saya tetap bersyukur, karena memang Tuhan berbuat itu demi kebaikan kalau menurut saya. Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak. Dan kalau kita bisa bersaat teduh dengan Tuhan, maka wajah kita akan berseri. Berseri dalam hal apa? Kita ada sukacita. Kita ada kemampuan. Sukacita, pengharapan, dan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita, lingkungan kita, mungkin dalam rumah tangga ini, rumah tangga yang saya alami seperti itu. Tetapi hati kecil kadang-kadang merasa sukacita itu mungkin saya pancarkan untuk bergaul dengan cucu, dengan anak, mantu. Tapi di satu sisi paling ujung, paling dalam hati, pasti ada rasa sedih, ada rasa, kok gini ya? Nggak seperti biasa. Tapi saya harus tepiskan itu semua. Kenapa? Kita nggak boleh terus pemikiran kita di belakang. Tapi kita harus maju, melangkah ke depan. Sekalipun terseok-seok, tapi kita harus tetap maju. Maju untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu itu kan adalah pinjaman. Tuhan beri kita pinjaman. Pasangan kita dipinjamin. Saat ini Tuhan sudah ambil pasangan saya. Itu berarti apa? Tuhan sudah mengambil haknya dia. Dan kita nggak boleh tangisi lagi, kita merasa sedih lagi, kenapa ini, kenapa itu. Tapi hati tetap sedih, tapi tetap melangkah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi kita wanita-wanita yang dikasihi Tuhan,
belajarlah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Mazmur 37 ayat 2. Mau dibaca sekalian? Haleluya. Oke, sebab mereka segera lisus seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Oh, ayat 3 ya. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kok keliru? Oke. Bagaimana hidup kita berkenan itu? Yang dimaksudkan berkenan dengan Tuhan itu bagaimana? Yaitu bertekun di bawah kaki Tuhan dan selalu bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Karena saat ini adalah mentor kita yang terbaik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Kita bebas bertanya dengan mentor kita. Dia adalah mentor yang terbaik buat kehidupan kita. Dalam kondisi pandemi seperti saat sekarang ini, seperti Ibu Sulis yang ngomong ya, kita tuh merasa terkukung, tidak ada kebebasan. Tadinya segala aktivitas kita terhalang, seperti kita tuh di penjara ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Punya kaki, punya tangan, tapi kita tidak bebas untuk bergerak. Tapi kita nggak boleh kecewa, kita tuh nggak boleh patah semangat. Karena bukan kita saja yang menerima itu semua, tetapi dunia sudah mendunia. Sehingga apa? Di sini kalau dunia dunia yang mengalami ini semua, kita itu harus bersyukur sebagai orang wanita-wanita percaya. Kita bisa minta apa? Minta hikmah Tuhan. Baca kali besar air mata supaya kita bisa mengatasi dunia ini. Karena kita tidak sendiri, kita punya Tuhan. Untuk memasuki new normal ini, kita juga harus beradaptasi. Beradaptasi hidup berdampingan dengan yang namanya corona ini. Miss Corona ini belum pulang. Jadi mau nggak mau, seperti Ibu Tias ya, dia akan berangkat ke Jakarta, dia takut, tetapi karena tugas, kewajiban, dia harus menjalani itu. Bukan karena corona ini, kita nggak berani bekerja, kita nggak berani beraktivitas, ya tidak. Kita harus, ya itulah, beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini. Kita nggak bisa ngumpet namanya, ngumpet untuk terus diam di dalam rumah, nggak mungkin. Karena perut, kita butuh masukan, kita butuh kehidupan. Jadi kita harus apa? Ayo melangkah terus. Tetapi kita itu harus tetap memakai protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan itu bisa dibaca di dalam 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22. Seperti yang bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Jadi kita beradaptasi kan dengan virus corona ini, kita nggak bisa menyendiri atau kita mengasingkan diri, tetapi kita harus ikut terjun, ikut melakukan semua kegiatan kita dengan memakai protokol kesehatan dari pemerintahan ya. Jadi supaya dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Mereka itu ya kita mau beraktivitas dengan orang-orang yang seperti pekerjaan-pekerjaan kita, orang kantor kita. Kita kan nggak bisa terus-terusan berdiam saja di rumah gitu.
Terus kalau kita sudah beradaptasi dengan lingkungan kita, kita juga harus beraktivitas. Beraktivitas itu belajar hal-hal yang baru, yang berguna bagi kehidupan kita. Di dalam Titus 3 ayat 14. Agar dapat ada masukan lah. Kalau kita seperti biasa ibu rumah tangga ya, harus pandai-pandai untuk mengatur keuangan. Kalau kita udah tahu seperti hal ini, mungkin agak susah untuk ada masukan, kita belajarlah hal-hal baru, apa itu. Belajarlah untuk mungkin ibu-ibu rumah tangga kan ada bikin apa, kayak anyaman, atau bikin kue, atau apa. Yang penting ada usaha, maka Tuhan pasti buka jalan. Jadi, wanita-wanita yang kita sebagai wanita-wanita yang percaya itu harus belajar untuk lebih tenang, lebih sabar untuk menghadapi situasi dan kondisi saat pandemi ini. Kenapa kita harus belajar tenang? Kenapa kita harus sabar? Supaya kita bisa fokus untuk berdoa. Kalau kita tenang, kita fokus bisa berdoa, maka apa yang kita doakan itu untuk suami, untuk keluarga, untuk anak, kita akan menjadi lebih apa? Orang bilang itu apa? Lebih afdol ya, kita berdoanya. Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti menjawab. Jangan ada hati yang gundah, jangan ada hati yang bersungut, tapi kita belajar untuk berdiam diri seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan dalam kesepiannya, dalam kesendiriannya dia terus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan hidup kita, sehingga kita menjadi wanita-wanita Kristus yang Tuhan berkenan. Karena apa? Kalau hidup kita berkenan itu indah sekali, Ibu-ibu. Apapun yang kita lakukan, Tuhan bilang apa? Yes, okay. Karena apa? Kita sudah belajar untuk menyenangkan hatinya Dia. Kita sudah belajar untuk mendahului Dia dengan saat teduh. Untuk itu, Ibu-ibu, mari kita bersama-sama untuk belajar mengutamakan Tuhan dari segala sebelum kita melakukan kegiatan apapun. Mungkin firman Tuhan tidak saya perpanjang lagi, cukup sampai di sini, dan semoga kita semuanya sebagai ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang mungkin ada kesibukan, Tuhan akan, kalau kita utamakan Tuhan, maka Tuhan yang akan memperkenankan hidup kita kepada Dia. Untuk itu, yuk kita sama-sama, saya tutup di doa ini ya. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Saat ini kami sudah selesaikan apa yang menjadi apa yang harus hamba sampaikan, sudah kami sampaikan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap telinga, setiap hati, agar menjadi satu rema di dalam kehidupan kita. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kesempatan ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serahkan sama Ibu Gembala. Ibu Firman yang luar biasa. Bisa-bisanya ya ODP, orang dalam pantauan Tuhan. Saya juga tadi harus positif beriman kepada Tuhan ya, beriman pada Kristus, jaga jarak dengan dosa ya. Jadi bukan cuma dengan masker doang ya, tapi jaga jarak dengan dosa, jaga jarak dengan orang-orang sekitar kita yang bukan orang-orang ya, maksudnya dengan tindakan-tindakan jangan sampai kita berada di luar jalur. Terus kita juga harus selalu mengisolasi diri. Maksudnya mengisolasi di sini adalah untuk selalu kita bisa bersaat teduh setiap hari. Amin. Firman yang luar biasa. Bagaimana kita diajarkan untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan karena kita itu berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Ibu Agnes yang telah menyampaikan firman hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, menjadi pegangan dalam hidup kita, kalau ternyata kita semua adalah ODP. Ya, luar biasa. Ya, mari sebentar kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Seperti biasa, untuk bangsa dan negara. Di sini mungkin saya minta Ibu Sus, Ibu Dia Susanti bisa tolong di-unmute, diklik mic-nya untuk membantu dalam doa syafaat. Bu Sus?
Diklik ada coret merahnya, tolong. Lalu kemudian Bu Retno untuk seluruh jemaat GBT Mojokerto agar semuanya tetap sehat, yang sakit semua diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kesembuhan, juga supaya gereja kita cepat mendapatkan izin untuk dibuka kembali, karena hari ini tadi Koko ya sama saya tadi yang bikin suratnya juga kita sudah submit surat pernyataan yang menyatakan kalau GBT Mojokerto bebas COVID, jadinya kita minta izin untuk bisa dibuka kembali, ya kiranya bisa disetujui. Ya, Bu Sus bisa tolong di-unmute? Ini masih nggak bisa dengar suaranya. Bu Sus? Nggak bisa dengar suara Bu Sus. Bu Wiwi aja ya? Bu Wiwi, tolong di-unmute suaranya. Ya. Ya, oke. Ya, Bu Wiwi halo. untuk bangsa dan negara, lalu Bu Retno ya. Karena saya Halo. nggak bisa dengar suara Bu Sus ya. Halo, Oke. sudah. Iya, sudah Bu Wiwi. Iya. Oh, sudah. Mm-mm. Oh, halo. Halo. Halo, khusus ya. Khusus ya. Khusus aja kok. Khusus. Ya udah, Bu Sus ya. Ya, oke. Iya, iya. Ya. Halo, ya. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kalau Kau sudah izinkan kami untuk bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah KW online. Dan pada saat ini Tuhan, kami satukan hati kami. Kami mau berdoa untuk khususnya bangsa dan negara kami. Kami sebagai anak-anak bangsa Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta Wakil, biar Kau urapi mereka dan kuasa-Mu, berikan hikmat, kebijaksanaan buat mereka. Dan kami serahkan semua perangkat yang ada dari tingkat pusat sampai bawah, Tuhan. Kau berkati siap mereka, juga Kau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Engkau, Bapa. Kami juga berdoa, Bapa, untuk bangsa kami. Kalau saat ini, Tuhan, bangsa kami masih mengalami pandemi yang belum berakhir, ya Bapa. Untuk itu kami hanya mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami. Kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa kami. Melalui peristiwa ini Tuhan, bangsa kami boleh semakin sadar, boleh semakin takut, semakin lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kau ampuni segala dosa, kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh bangsa kami ini Bapak. Kiranya Kau memberikan roh pertobatan untuk mereka, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang lebih takut lagi kepadamu Tuhan. Kami serahkan untuk saat ini virus yang belum berakhir hingga saat ini Bapa. Biarlah kami mohon hanya di dalam nama Yesus. Biar Kau hancurkan, Kau usir keluar Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh mengalami bangsa yang damai, bangsa yang tentram, bangsa yang seperti normal kembali seperti sedia kala Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua boleh merasakan akan kasih-Mu, merasakan akan damai sejahtera yang dialami oleh bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ini semua Kau punya rencana yang indah di dalam bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau pasti memulihkan bangsa kami menjadi bangsa yang lebih taat dan boleh setia lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih, demikian seruan dan doa kami ini. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa, sedang mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih setiamu yang sudah
Kau nyatakan melimpah atas hidup kami. Terima kasih buat kesempatan sore malam hari ini. Kami boleh beribadah walaupun dalam keadaan di rumah kami masing-masing secara online. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah hidup kami, menjamah hati kami, Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Agnes yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu, yang begitu menguatkan kami, Tuhan, sebagai kaum wanita-Mu, Tuhan. Untuk kami tetap berharap bersandar hanya kepadamu. Karena tidak ada yang lain yang bisa menolong kami kecuali Engkau, Tuhan. Hanya Engkaulah harapan hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Agnes, beserta anak, cucu, dan menantunya, beserta Tuhan, kami juga berdoa. Buat mungkin sampai saat ini kami masih belum bisa mengadakan ibadah secara tatap muka, Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara kami. Kami tahu Tuhan, semuanya ini terjadi bukan karena, oh Tuhan Yesus, kehendak kami, tetapi Tuhan biarlah kehendak-Mu saja yang buat hamba-Mu Bapak Stefanus. Pakai hamba-Mu lebih hari kuat Tuhan di dalam menghadapi semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, buat para majelis, buat GBT Mojokerto, kiranya Tuhan memberkati kami semua hikmat akal budi, memberkati kami kekuatan iman kami, Tuhan, untuk tetap mengandalkan Engkau, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Tuhan, buat gereja kami, untuk memohonkan izin, Tuhan, kepada pemerintahan yang ada, Tuhan, untuk kami boleh beribadah kembali, Tuhan. Semuanya ini terjadi, kami tahu atas izin-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Tuhan, pakai semua para majelis Tuhan, untuk kami dapat bersatu hati, bersatu iman, percaya kami untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami mungkin yang saat ini belum bisa bergabung dengan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan lawati saudara-saudara kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Mungkin ada yang mengalami kekurangan, Tuhan tolong cukupkan Tuhan. Berkati makanan dan minuman mereka, Tuhan berkati. Buka jalan, Tuhan. Bukakan pintu bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja. Kiranya Tuhan buka jalan, Tuhan. Supaya mereka boleh beraktivitas kembali, bekerja kembali dengan baik. Dan berkat-Mu tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sore malam hari ini. Kami menyerahkan gereja kami, GBT Mojokerto, kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sehari lagi untuk kami dapat beribadah kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur kalau Engkau mengingatkan kepada kami kalau kami ini adalah wanita yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau sampaikan lewat Ibu Agnes. Kiranya Tuhan yang berkati kehidupan Ibu Agnes. Walaupun dengan segala keadaannya, Engkau yang tahu dan Engkau yang berperan. Engkau yang akan menggantikan segala kesedihannya menjadi kesukaan. Karena Engkau adalah pemilik dari setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan kiranya Engkau terus pakai kehidupan Ibu Agnes lebih hari lebih lagi untuk melayani Engkau sepanjang hidupnya. Terima kasih ya Bapak, juga kami berdoa untuk Ibu Sulis, walaupun tadi ada sedikit gangguan karena batuk atau apapun itu Tuhan, tapi kami tahu
Engkau telah berperan, Engkau juga yang akan menyembuhkan kalau ada sakit penyakit apapun itu Tuhan. Dan Engkau yang akan berkati Ibu Sulis dengan keluarganya lebih hari lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Juga kami berdoa secara khusus bagi ibu-ibu yang hadir pada ibadah online. Pada sore malam hari ini kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang tahu kehidupan mereka, Engkau yang tahu kondisi mereka dan keluarganya, dan Engkau yang akan turut serta untuk memegang mereka, untuk menjaga mereka, untuk memberkati mereka beserta dengan keluarganya dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, mungkin pergumulan di masa sekarang, anak-anak semua sudah mulai sekolah online kembali, semuanya sudah dimulai, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menguatkan setiap ibu-ibu, Engkau yang akan menguatkan setiap keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu juga untuk ibu-ibu lain yang tidak dapat bersama dengan kami pada ibadah online sore malam hari ini. Karena kendala, karena apapun itu, Engkau yang tahu, Engkau yang lawat mereka. Kiranya mereka juga dapat terus mendekatkan diri kepadamu lewat berbagai macam cara yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya ibadah hari ini berkenan di hadapan-Mu. Walaupun tidak akan sempurna, tidak pernah sempurna karena gangguan internet, karena gangguan jaringan dan lainnya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu isi hati kami, dan Engkau akan menerima persembahan ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan dan kami tutup ibadah pada sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kumpulkan kami kembali di minggu-minggu mendatang, atau secepatnya bisa kembali offline kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.